Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami adalah mahasiswi dari Bisnis Digital Institut Teknologi Kalimantan yang hari ini akan memaparkan materi mengenai strategi pemasaran plat KT. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Mediana Gadis Fairiani dengan NIM 2025105. Saya Maulin Hasyanur Hamidah dengan NIM 20251003. Saya Dian Citra Ramadhani dengan NIM 20251014. Saya Davina Syonur Effendi dengan NIM 20251026. Saya Rahman Dayani dengan NIM 20251030. Kami dari kelompok 5. Analisis ini kami susun berdasarkan integrasi teori manajemen pemasaran modern yang kami temukan di lapangan. Berikut ulasan lengkapnya. Kedai Plat KT resmi didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 oleh Bapak Rahmat Wahyudi dan juga Bapak Asditya dengan dukungan kerjasama para investor. Nah, nama Plat KT sendiri ini merupakan singkatan dari pelataran kopi dan teh yang menjadikan Plat KT ini tempat santai untuk menikmati senja yang sangat cantik. Nah, uniknya nama plat KT ini mengadopsi identitas dari Kalimantan Timur, yaitu plat kendaraan bermotor maupun mobil dengan plat KT. Dan saat ini plat KT telah berkembang, mempunyai total 29 karyawan untuk mengakses kerja operasional yang ada di plat KT dengan tempat yang sangat luas. Plat KT ini menyediakan variasi produk yang berfokus dengan layanan makanan di tempat maupun dine-in. Untuk memastikan validitas data pada penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif, di mana kami melakukan observasi secara langsung dan wawancara yang mendalam. Nah, untuk wawancara dan observasi ini kami melakukannya dalam 2 lini waktu. Yang pertama, hari Minggu tanggal 12 April 2026, dan yang kedua, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Untuk wawancara sendiri kami melakukannya dengan perwakilan staf manajemen dan barista, yaitu Karati, Kanopi, dan Kanabil. Melalui metode kualitatif ini kami bertujuan untuk mengetahui data real dan menganalisis strategi pemasaran dari plat KT. Sertifikat itu kebentuk seiring berjalannya waktu sih. Awalnya mungkin kita dari mulut ke mulut, teman-teman gitu. Akhirnya kan target marketnya kebentuk sendiri. Kita itu kayak ada kerjasama, apa sih namanya istilah kemarin tuh ya. Nah dia tuh kayak ngasih kita ya produk mereka, dia ngasih lihat ini loh kita ada ini, kita ini, jadi kita dikasih tahu. Itu sih kalau untuk yang produk-produknya itu. Jadi mungkin karena pas mungkin ada tempatnya dekat sama rumahnya, ada wilayah ada lapangan kosong gitu loh, baru dibikin lah, bisa jadi kayak gitu. Di setiap ulang tahunnya plat KT itu ada event yang termasuk promo itu juga. Nggak tahu nanti ada apa lagi, tapi promonya itu di setiap ulang tahun itu aja. Kalau untuk hari-hari kayak gini nggak ada. Customer lagi hektik ya, rame pasti di kitchen atau di bar tuh pasti ada hektiknya juga kan. Kadang ada yang miss, jadi di kitchen itu nggak buatin, terus customernya protes. Nah, atau misalkan kayak minuman, kalau minuman kita biasanya apa Bil? Kita kasih kompensasi ya sama kasir. Kadang ya namanya perempuan, kadang kalau misalkan lagi datang bulan, kadang bad mood, misalnya mukanya cemberut, harusnya sih kita kasih tahu jangan kayak gitu. Namanya kita pelayanan, kita harus tetap senyum, jangan dibawa bad moodnya itu ke sama customer, karena itu tadi bisa jadi ya jadi penilaian buruk itu tadi. Iya, kayaknya bukan penantang juga deh kita ya kan. Kita maunya tetap ada lah, Tetap eksis pastinya, tetap rame di tengah gempuran banyaknya Iya. kafe-kafe yang lagi in. Kita harus tetap jadi yang eksis. Karena kan ya banyak yang kerja di sini kan, nggak cuman owner aja yang diuntungkan, tapi kan banyak juga yang kerja di sini. Gitu sih.
aku dengar kemarin pernah, tapi pas sebelum saya masuk deh. Solusinya itu kemarin kita pengurangan, ya nggak sih? Pengurangan karyawan. Heeh, pengurangan karyawan. Tapi alhamdulillah ini udah balik lagi. Jadi kita udah karyawannya udah nambah lagi. Itu sih solusinya kemarin. Selain pengurangan karyawan, kita tentunya lebih mengajak orang-orang customer untuk sini lagi dengan cara kita masing-masing, misalnya yang kerja di sini, kita coba ajakin temenmu gini-gini, kenalin ini gini-gini, itu aja sih. Tapi alhamdulillah udah balik lagi. Mari kita bedah berdasarkan analisis STP. Dari segi segmentasi, plat KT itu mencakup pasar konsumen yang sangat luas. Secara demografis dan perilaku, segmen ini terbagi secara dinamis berdasarkan waktu. Di saat hari kerja atau weekday, kebanyakan yang datang itu merupakan pekerja dan keluarga yang sedang mencari suasana harmonis untuk berkegiatan sosial. Di sisi lain, saat hari libur atau weekend, yang datang itu kebanyakan anak muda yang mau nongkrong atau sekedar hangout untuk mencari suasana yang estetik dan pemandangan yang bagus. Untuk targeting dari plat KT itu sendiri, fokus usaha diarahkan untuk menangkap kedua pergeseran pasar tersebut guna kafe plat KT tetap produktif setiap hari. Sementara untuk positioning itu sendiri, plat KT berhasil menanamkan citra yang unik sebagai tempat nongkrong yang strategis. Untuk pemasaran 4P, plat KT sudah memperlihatkan fondasi yang cukup solid. Dari segi produk, mereka sudah menyajikan menu yang bervariasi yang disukai oleh banyak konsumen, seperti pizza yang cocok untuk porsi berbagi. Yang kedua, untuk segi price, mereka sudah menerapkan strategi yang kompetitif dan adaptif untuk daya beli mahasiswa. Skala harga mereka mulai dari 8.000 sampai 75.000. Yang ketiga adalah Place yang berlokasi di Gunung Samberdana Baru. Nah, kafe ini memiliki keunggulan geografis yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Nah, yang keempat adalah promotion. Jadi, plat KT ini bertumpu pada akun Instagram @platkTofficial. Nah, jadi menurut teori Iker, dari segi ekuitas merek, plat KT ini berhasil membangun brand association karena plat KT ini sering berdatangan orang yang membawa keluarga dan juga mahasiswa seperti kita ini Gen Z. Berdasarkan analisis kelompok kami mendapatkan 3 masalah utama yang ada di dalam plat KT. Yang pertama adalah ketika suasana kafe sedang sibuk sehingga menyebabkan pelayanan atau pesanan terlambat diterima oleh konsumer. Yang kedua adalah masalah ketika adanya miskomunikasi antar area barista dan juga area kitchen yang menyebabkan salahnya pembuatan pesanan atau pesanan yang salah dibuat. Yang masalah ketiga adalah ketika adanya pelayanan yang kurang baik sehingga membuat pelanggan itu merasa tidak nyaman dan adanya kemungkinan bahwa pelanggan tidak akan kembali lagi ke plat KT. Berdasarkan akar masalah tersebut, kami memberikan rekomendasi solusi yang berbasis ilmiah dan realistis. Untuk prioritas masalah pertama, yaitu ketika adanya kendala operasional internal pada jam sibuk, membutuhkan peningkatan sistem komunikasi tim. Bagian manajemen butuh untuk memperketat SOP dan juga memberikan training secara berkala untuk meminimalisir kesalahan yang dapat diperbuat seperti adanya kesalahan pembuatan pesanan dan juga isu keramahan pelayanan. Strategi kedua yang kami rekomendasikan untuk plat KT yaitu pada segi pemasaran digital mereka. Terlihat masih minimnya unggahan postingan yang ada di Instagram mereka perlu meningkatkan konsisten dalam mengunggah konten di Instagram mereka, serta memanfaatkan Reels dan TikTok untuk menonjolkan keunggulan kafe mereka seperti pemandangan kesenja kafe dan harga yang terjangkau, serta untuk meningkatkan kesadaran merek di Balikpapan. Nah, sebagai kesimpulan, kedai plat KT memiliki potensi keunggulan kompetitif melalui dari harga, terus produk dan kenyamanan tempatnya, melalui perbaikan manajemen koordinasi pelayanan internal dan juga pemasaran digital yang konsisten, sehingga plat KT dipastikan mampu mempertahankan loyalitas pelanggan lama dan menambah pangsa pasar baru secara keberlanjutan.